Baik pemirsa, Anda sudah melihat cuplikan tadi bagaimana rapat yang berlangsung Komisi 3 dengan PPATK untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat memang hujan interupsi, banyak sekali pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh anggota dari Komisi 3. Sudah terhubung kita dengan para narasumber secara daring. Ada Bang Ahmad Syahroni dari Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Roni. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, sebelum nanti Bang Syahroni juga akan menjelaskan lebih detail lagi kepada kita sebenarnya apa yang tadi yang dibahas. Kemudian, nah ini kita juga sudah terhubung dengan Ibu Yenti Ganarsi selaku pengamat hukum pidana yang juga terfokus kepada ahli tindak pidana pencucian uang. Selamat malam Bu Yenti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni, Mbak. Ya, baik. Langsung saja mungkin Bang Syahroni bisa menjelaskan kepada kita. Kami hanya bisa mendapatkan tadi cuplikan-cuplikannya. Tapi mungkin bisa dijelaskan apa tadi isi yang dibahas dan apa hasil dari pertemuan dengan PPATK, Bang Syahroni. Terima kasih, selamat malam. Tadi kami rapat kerja dengan PPATK dan terkait dengan isu yang cukup luar biasa ya, membuat gaduh Republik ini. Banyak pertanyaan dari teman-teman yang sebenarnya kami sendiri sebagai mitra kerjanya belum mendapatkan informasi terkait dengan nilai fantastis yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sebagai Ketua Komite Nasional TPPU. Nah, nanti tanggal 29 Maret yang Pak Ivan tadi menyampaikan bahwa data laporan detail terkait dengan 349 triliun itu sudah diserahkan oleh Ketua Komite. Nah, kebetulan Pak Ivan juga sebagai sekretaris yang bersangkutan melaporkan itu. Dan teman-teman banyak pertanyaan, apakah ada aturan bila mana PPATK melaporkan itu kepada Ketua Tim Nasional? Apakah boleh dipublikasi atau tidak boleh? Nah, tadi ada teman-teman menanyakan tentang pasal-pasal aturan yang berlaku untuk disampaikan isu terkait 349T tersebut disampaikan ke publik atau tidak. Tapi prinsipnya adalah kita bertanya tentang isu hal terkait 349 ini sampai di mana. Apa yang menjadi contoh dalam pergerakan uang yang disampaikan oleh Pak Ivan adalah ada dua lembaga, yaitu Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Nah, menyikapi dua lembaga ini, memang ini kan pokok substansi dari penerimaan negara. Maka itu tadi kita selesai untuk melanjutkan rapat pada tanggal 29 Maret nanti bersama dengan Ketua Komite Nasional dan berikut kebetulan Bu Menteri Keuangan juga sebagai anggota Komite Nasional TPPU. Kita berharap tiga-tiganya hadir untuk menjernihkan atas isu dengan kegaduhan yang ada. Demikian. Baik Bu Yenti, banyak sekali anggota dari Komisi 3 tadi memang mempertanyakan, Bang Syahroni juga sudah menjelaskan tadi, boleh tidak sebenarnya ada tidak aturan bahwa hal-hal seperti ini kemudian dibuka sehingga publik menjadi tahu dan bahkan yang kita tahu sekarang menyebabkan kegaduhan. Itu menurut pendapat dari anggota Komisi 3. Silakan Bu Yenti. Ya, berdasarkan peraturan ya memang sebetulnya kalau ada LHA itu belum boleh disampaikan. Kenapa? Karena LHA itu harusnya disampaikan kepada penyidik. Ya, kenapa? Karena memang misalnya ada transaksi yang mencurigakan yang disampaikan atau transaksi berapapun 500 juta ke atas atau berapapun kalau mencurigakan itu dimasukkan ke LHA disampaikan kepada penyidik. Nah, ini dari LHA-nya PPATK itu belum diamankan ya, artinya belum ada upaya paksa untuk misalnya ini betul-betul dari hasil kejahatan untuk agar diblokir atau apa itu belum, karena baru paling-paling ke PPATK itu adalah penundaan transaksi ya, itu saja. Dan itu hanya diketahui, itu juga sebenarnya nggak diketahui ya kalau kebetulan kecuali kalau yang bersangkutan yang punya rekening itu datang ke bank mau transaksi, oh ternyata lagi ditunda gitu ya. Kalau itu disampaikan sebelum ada upaya paksa dan kebetulan memang ada dana hasil kejahatan yang namanya dugaan TPPU, itu bisa berbahaya, bisa kemudian uangnya itu hilang. Itu makanya ada ancaman 4 tahun kalau disampaikan gitu.
Tapi yang terjadi sekarang kan sejak awal selalu kan disampaikan oleh para apa ya, ya para pejabat-pejabat ini kan menyampaikan kalau kita dan media itu ya, terutama saya ya, dan media dan juga masyarakat itu kan taunya dari media karena yang pejabat-pejabat itu menyampaikan gitu ya. Tadi saya dengar juga saya tadi sore saya mendengarkan bahwa PPATK mengatakan literasinya, nggak tahu literasi siapa yang lemah, kemudian masyarakat salah menerjemahkan. Kalau menurut saya bukan salah menerjemahkan, karena memang kenyataannya tanggal 7 Maret itu disebutkan ada blokir berkaitan dengan LHKPN kan waktu itu. Kemudian 8 Maret itu PPATK menyampaikan ada 300 triliun transaksi mencurigakan yang 480 pegawai Kementerian Keuangan kemungkinan terlibat termasuk nomine-nomine. Bahkan disebutkan seperti itu oleh PPATK. Masa masyarakat merespon karena masyarakat dan media itu kan fungsinya kontrol. Itu dibilang bahwa kita salah menerjemahkan. Memang begitu kok yang disampaikan. Nah, sekarang permasalahannya tiba-tiba sempat juga disampaikan antara Pak Mahfud, Menkyu maupun PPATK bahwa 489 kemarin dikatakan bahwa itu tidak ada korupsinya, dari mana tahunya gitu kan. Belum. Kan baru ada transaksi mencurigakan yang namanya TPPU yang harus disampaikan kepada penyidik yang didalami kemudian diambil kesimpulan dalam penyidikan itu. Ini kejahatan asalnya apa? Apakah korupsi? Apakah memang pajak atau bea dan cukai atau kejahatan lain? Ini kan jadi aneh gitu ya. Artinya jadi dikatakan bahwa jadi meliar dan sebagainya. Sebetulnya tolong jangan disalahkan masyarakatnya. Yang memberikan info itu adalah para pejabatnya. Jadi kita masyarakat dengan medianya, fungsi kontrolnya berdasarkan undang-undang pers kan gitu ya. Itu hanya merespon apa yang disampaikan oleh pejabat dan kemudian tadi DPR memanggil kan gitu ya. Nah, jadi memang sebetulnya kalau belum ada pengamanan terhadap harta-harta yang diduga berasal dari kejahatan yang namanya TPPU yang ditengarai ada TPP itu karena ada transaksi yang tidak sesuai dengan profil orang yang melakukan transaksi, inilah yang namanya dugaan TPPU, yang TPPU tidak mungkin berdiri sendiri, harus ada ini transaksi yang mencurigakan ini dari hasil kejahatan apa, siapa yang melakukan, pejabat mana gitu kan. Nah, tiba-tiba diarahkan bahwa ini adalah semua berkaitan dengan pajak dan kepabeanan kemarin kan gitu. Kok bisa gitu ya? Sehingga diserahkannya bukan ke menteri juga, harusnya ke penyidiknya. Jadi nggak benar juga kalau menteri mengatakan mana siapa orangnya. Ya itu kan juga menterinya minta begitu. Padahal undang-undang nggak boleh gitu disampaikan, apalagi di depan umum. Angkanya berapa? Saya kira Mas Syahroni sangat tahu, karena kan undang-undang kan keluar dari DPR kan gitu ya. Memang tidak boleh disampaikan gitu. Dan sekarang sudah terlanjur harus ditindaklanjuti. Karena masyarakat tetap tetap penasaran kalau tiba-tiba tidak ada korupsinya. Itu semua adalah hanya sedikit lah. Waktu itu 480 orang yang terlibat dari 300 triliun itu yang disampaikan PPATK tanggal 8 Maret di media, itu apa? Apakah betul jadi begini gitu ya? Bahkan disebutkan oleh Menteri Keuangan kemarin bahwa ini adalah transaksi ekonomi. Maksudnya apa ya? Ataukah entity tertentu itu kan juga ada oknumnya, ada tidak pejabatnya. Kalau memang ada perpajakan dan penyelundupan lah gitu ya, bea cukai, biar masyarakat tahu itu adalah penyelundupan ya, penyelundupan fisik atau penyelundupan administrasi. Kalau itu ada penyelundupan, apakah penyelundupan yang dimaksudkan diberikan ke tindak pidana asal pajak dan bea cukai itu kalau ada kejahatan pajak yang sebetulnya tidak melibatkan pejabatnya, atau ada bea cukai justru pejabatnya, penyidiknya yang menangkap. Nah, permasalahannya kalau penegak hukum ini terlibat, ya KPK sama kan di dalam undang-undang KPK. Pasal 6-nya yang undang-undang lama, saya lupa yang baru, itu disebutkan siapa sih yang disidik, termasuk kalau penegak hukum melakukan korupsi maka diambil KPK 1 miliar ke atas kan gitu. Jadi kalau sampai ada pejabatnya kemudian menerima suap atau gratifikasi, itu yang awalnya di LHKPN itu tiba-tiba menurut saya ya, tiba-tiba dibelokkan. Seperti pengalihan isu aja bahwa ini adanya kejahatan pajak dan penyelundupan atau bea cukai. Penyelundupan bea dan cukai itu penyelundupan dan pemalsuan cukai misalnya begitu. Baik, kita tahan sampai situ dulu Bu Yenti. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Bang Syahroni juga nanti masih kita akan dengarkan bagaimana pandangannya. Kami akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.